Hai, halo, ketemu lagi di channel Cowok Merajut bersama Daniel di sini. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bersama membuat satu project dengan dua finishing. Yaitu untuk finishing yang pertama ada pot holder, yaitu untuk kalau biasanya ibu-ibu memasak kan untuk angkat panci atau untuk angkat wajan kan biar nahan panas bisa pakai pot holder ini. Jadi ada ikatan di atasnya supaya bisa kita ikat atau bisa kita pasang di dinding. Dan untuk finishing yang kedua yaitu berupa wall hanging atau kita bisa sebut untuk hiasan dinding. Jadi kita bisa pasang untuk dekorasi rumah. Dan untuk pemakaian benangnya di sini saya bebaskan saja. Untuk lebih bagusnya sih pakai katun. Dan di sini Janil pakai bel katun dan juga hakpen nomor 5 atau 3 mm. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Kita awali row yang pertama dengan membuat magic ring. Jadi kita akan putar ekor benang kedua jari kita sebanyak 2 kali putaran. Jadi ada 3 serat benang. Kita masuk ke 2 serat benang, kita tarik benang masuk. Kemudian kita masuk lagi ke serat benang yang ketiga, kita bawa benang masuk. Jadi ini adalah magic ring. Dan kemudian di dalam magic ring ini kita akan membuat 16 double crochet di dalam magic ring. Double crochet yang pertama kita akan buat dengan menggunakan chainless double crochet. Kita tarik benang, kita pegang benang yang menempel di hook, kita putar ke badan benang, masuk ke magic ring, tarik benang masuk, tarik lagi benang masuk yang kedua, buang ke belakang badan benang, kemudian buang 2 benang seperti kita menyelesaikan double crochet. Dan ini adalah chainless double crochet. Dan kemudian kita teruskan membuat 15 double crochet. Jadi dengan yang pertama akan ada 16, 2, 3, 4, 5. Setelah 16 double crochet di dalam magic ring, kita lepas hakpennya dulu. Kita akan rapatkan hakpennya. Kita tarik benang, ekor benangnya kita tarik. Kita lihat di antara 2 benang ini mana yang bergerak duluan. Kita tarik aja. Nah, setelah kita lihat ini yang bergerak duluan, kita tarik benang yang bergerak duluan tadi, kita tarik supaya benang yang satunya merapat. Setelah dirasa cukup rapat, kita tarik ekor benangnya, jadi supaya benang yang kita tarik tadi juga ikut rapat. Jadi selesai untuk row yang pertama ini. Belum tutup. Kita tutup dengan strip stitch pada kepala double crochet yang pertama atau kepala chainless double crochet yang kita buat di awal putaran. Dan ini adalah akhir dari row pertama. Nanti kita lanjut untuk row yang kedua.
Kita masuk ke row yang kedua. Pada row kedua ini polanya adalah kita membuat V-stitch, yaitu double crochet, chain 2, dan double crochet pada satu stitch, kemudian skip satu stitch, dan kita berpindah ke stitch berikutnya. Itu kita kerjakan sebanyak 8 kali. Kita akan langsung kerjakan untuk pola yang pertama. Kita seperti biasa awali dengan membuat chainless double crochet pada stitch yang pertama. Kita buat setelah chainless double crochet, kita buat 2 chain, kemudian buat double crochet pada stitch yang sama. Kita membuat chainless double crochet, jadi ini adalah V-stitch yang pertama. Kemudian kita skip satu stitch di sebelahnya, kita menuju ke stitch berikutnya, kita buat double crochet. Ya, ini sudah merupakan pola pengulangan. Maaf, double crochet. Dua chain dan double crochet pada stitch yang sama. Ini sudah 2 pola. Kemudian skip satu stitch, kita bergerak ke stitch berikutnya, kita kerjakan lagi V-stitch. Kita kerjakan lagi V-stitch untuk ke stitch berikutnya. Kita kerjakan sebanyak total 8 V-stitch. Setelah selesai untuk V-stitch yang ke-8, kita tutup row kedua dengan slip stitch pada kepala double crochet yang pertama atau kepala chainless double crochet. Kita tutup, kemudian satu chain, dan kita bisa putus benangnya. Untuk nanti kita masuk ke row yang ketiga, kita akan berganti warna. Jadi pastikan untuk row kedua ini ada 8 V-stitch supaya nanti tidak salah hitung untuk row ketiga. Masuk row yang ketiga, kita akan memakai benang warna baru. Dan di row ketiga kita akan bekerja pada setiap chain space 2 chain di antara 2 double crochet. Di chain space 2 chain ini kita akan membuat V-stitch. Tapi kali ini V-stitch-nya terbuat dari 2 double crochet, 3 chain, dan 2 double crochet pada setiap chain space 2 chain. Jadi kita langsung kerjakan. Untuk yang pertama kita akan awali dengan membuat standing double crochet. Untuk yang belum tahu caranya, jadi kita masukkan hakpen ke chain space 2 chain, kita tarik benang masuk, kemudian kita putar ekor benangnya ke badan hakpen, dan kita tarik benang masuk. Ini adalah standing untuk single crochet, dan standing untuk double crochet. Kita ulangi hal yang sama, jadi kita putar ekor benangnya ke badan hakpen, kita tarik benang masuk. Ini adalah standing double crochet yang pertama. Kemudian kita lanjutkan membuat double crochet seperti normalnya. Jadi ada 2 double crochet di sana, kemudian 3 chain, dan buat 2 double crochet masih pada tempat yang sama. Jadi ini merupakan V-stitch yang pertama.
kita akan buat polanya sebanyak 7 kali lagi, berarti dengan yang pertama akan ada 8. Jadi kita skip 2 double crochet, kita menuju ke chain space 2 chain. Kita ulangi dengan membuat 2 double crochet. Tiga chain dan 2 double crochet pada tempat yang sama. Ini merupakan pola yang kedua. Kita kerjakan 6 pola lagi, jadi total akan ada 8. Selesai untuk V-stitch yang ke-8, kita tutup row ketiga ini dengan slip stitch pada kepala double crochet yang pertama atau yang kita buat di awal itu standing double crochet. Jadi kita akan slip stitch di sana dan kemudian kita 1 chain, kemudian kita bisa putuskan lagi benangnya karena nanti di row keempat kita akan kembali berganti warna. Jadi selesai untuk row ketiga, kita hitung lagi, kita harus punya 8 V-stitch yang terdiri dari masing-masing V-stitch itu 2 double crochet dan 1 chain space yang terdiri dari 3 chain. Gitu, nanti kita masuk row yang keempat. Row yang keempat, sebelum kita masuk row yang keempat, Daniel saranin aja untuk tiap row kita beresin untuk benang-benang yang tersisa di belakang, supaya karena kecenderungannya itu di akhir project biasanya kita agak malas-malasan untuk beberes sisa-sisa benang di belakang. Jadi supaya nggak males, di akhir row kita beresin dulu untuk sisa-sisa benangnya. Dan untuk row keempat kita akan kembali bekerja pada setiap chain space 3 chain. Kita membuat V-stitch. Untuk V-stitch pada row keempat ini terdiri dari 3 double crochet, 3 chain, dan 3 double crochet pada setiap chain space 3 chain. Kita awali di awal row keempat ini dengan membuat standing single crochet. Masih ingat caranya? Kita masukkan hakpen pada chain space 3 chain. Kita tarik benang masuk. Kita putar 1 kali ekor benang pada hakpen, kemudian tarik benang masuk. Kita ulangi sekali lagi untuk standing double crochetnya. Maaf, standing double crochet. Aduh, Daniel nggak fokus. Jadi putar ekor benang pada hakpen, tarik benang masuk. Jadi ini adalah standing double crochet yang menggantikan double crochet di awal row keempat. Kemudian kita buat 2 double crochet. Jadi total ada 3 double crochet di sana. Kemudian buat 3 chain dan buat 3 double crochet pada tempat yang sama. Jadi ini merupakan V-stitch yang pertama. Kita akan ulangi sebanyak 7 kali lagi. Jadi total akan ada 8 pola V-stitch yang sama. Kita bergeser, jadi kita skip 4 double crochet yang ada di bawah pada row ketiga. Kemudian kita buat 3 double crochet, 3 chain, dan 3 double crochet pada tempat yang sama. Oke, ini sudah 2 kali pola pengulangan. Kita buat 6 kali lagi, jadi total akan ada 8.
Selesai untuk set yang ke-8, kembali kita akan tutup row keempat dengan slip stitch pada kepala, pundak, lutut, kaki, enggak dong. Pada kepala double crochet yang pertama yang kita buat dengan standing double crochet. Jadi kita tutup dengan slip stitch untuk row keempat ini. Kembali kita akan putuskan cintanya, enggak lagi. Kita putuskan benang, nanti kita masuk row yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, kelima dengan benang yang warna baru. Row kelima kita akan bekerja dengan warna yang benang yang baru. Kemudian kita akan bekerja pada setiap chain space. Di dalam chain space 3 chain ini kita akan membuat 4 double crochet, 2 chain, 4 double crochet, dan 1 chain. Kita buat polanya sebanyak 8 set. Kita awali dengan membuat standing double crochet. Semoga masih ingat caranya. Jadi kita bawa benang masuk. Kita putar ekor benang pada badan hakpen. Kita tarik benang masuk. Ini jika kita membuat standing single crochet. Untuk standing double crochet kita putar benang 1 kali lagi pada hakpen. Kita tarik benang masuk. Jadilah standing double crochet. Kemudian kita buat 3 double crochet pada tempat yang sama. Jadi total akan ada 4 double crochet. Kemudian kita buat 2 chain dan buat kembali 4 double crochet pada tempat yang sama. Setelah 4 double crochet, kita buat 1 chain dan kita akan ulangi polanya sebanyak 7 set lagi. Jadi total akan ada 8 set dengan yang pertama kita buat. Jadi kita skip 6 double crochet di row keempat. Kita menuju ke chain space. Kita buat 4 double crochet. Dua chain dan 4 double crochet pada tempat yang sama. Satu chain jangan lupa. Dan kita bisa bergeser ke chain space 3 chain berikutnya. Kita ulangi polanya sebanyak 6 set lagi. Selesai set yang ke-8 pada row kelima. Kembali kita akan tutup dengan slip stitch pada double crochet yang pertama yang kita buat dengan standing double crochet. Kita tutup dengan slip stitch dan kemudian kita kembali putus benangnya. Nanti kita masuk ke row ke-6 dengan benang warna yang baru. Masuk row yang ke-6. Untuk row ke-6 ini kita akan mulai membentuk project kita menjadi segi 4. Jadi kita awali aja, kita mulai dari chain space 3 chain. Pada chain space 3 chain itu kita akan membuat 3 double crochet. Jadi double crochet yang pertama kita akan buat dengan standing double crochet, masih ingat caranya. Kita masukkan benang. Kemudian putar ekor benang pada hakpen, tarik benang masuk, dan kita ulangi sekali lagi. Ekor benang yang kita masukkan, kita putar ke hakpen, kita tarik benang masuk.
Ini adalah double crochet yang pertama, dan kemudian kita buat 2 double crochet lagi masih di tempat yang sama. Jadi ini nanti ada sebagai corner yang pertama, yang seharusnya adalah 3 double crochet dan 3 chain, kemudian 3 double crochet untuk di setiap corner. Kita baru membuat 3 double crochet, jadi nanti di akhir putaran kita akan membuat 3 double crochet dan menutupnya dengan 3 chain. Dan kemudian setelah 3 chain untuk corner yang pertama, kita menuju ke, jadi di sana ada double crochet yang pertama. Kita akan masuk ke sela-sela, jadi kita untuk 3 double crochet yang berikutnya ini kita akan bekerja pada masing-masing di sela-sela 2 double crochet. Jadi kita buat dulu double crochet yang pertama. Di sela-sela di antara double crochet pertama dan kedua kita buat double crochet. Setelah itu kita menuju ke sela-sela double crochet yang kedua, kita buat double crochet yang kedua. Kemudian tersisa sela-sela double crochet yang ketiga dan keempat, kita buat double crochet yang ketiga. Setelah itu kita ketemu dengan 1 chain, kita akan buat 1 double crochet. Dan kita ketemu dengan double crochet yang pertama untuk kelompok yang kedua. Di sela-selanya kita buat 1 double crochet. Kita menuju ke sela-sela double crochet yang berikutnya, kita buat half double crochet. Jadi ingat ya, bukan double crochet lagi tapi half double crochet. Kemudian di sela-sela double crochet berikutnya kita akan buat half double crochet juga. Setelah itu pada double crochet yang terakhir sebelum chain space, kita buat 1 single crochet, 1 chain, kemudian kita skip chain space, kita menuju ke double crochet yang pertama. Setelah chain space kita buat 1 single crochet, kemudian menuju ke sela-sela di antara double crochet, kita buat half double crochet, kemudian kita skip double crochet, kita menuju ke sela-sela double crochet, kita buat lagi half double crochet, kemudian menuju ke sela-sela double crochet berikutnya, kita buat 1 double crochet, kita ketemu dengan 1 chain, kita buat 1 double crochet. Nah, kita akan ketemu dengan 4 double crochet, dan di sela-selanya kita akan buat masing-masing 1 double crochet. Total akan ada 3 double crochet nanti. 1, 2, dan ini yang ketiga. Oke, jadi di 4 double crochet di sela-selanya kita buat masing-masing 1 double crochet, jadi total ada 3 double crochet. Kemudian kita ketemu dengan corner, kita ketemu dengan chain space 2 chain, kita akan buat sebagai corner yang kedua, kita isi dengan 3 double crochet, 3 chain, dan 3 double crochet masih pada tempat yang sama. Ini adalah sebagai corner yang kedua. Kemudian kita akan membuat sisi lurus sama dengan yang pertama kita buat. Jadi pada 4 double crochet yang pertama ini, pada sela-selanya kita akan buat masing-masing 1
satu double crochet. Jadi total akan yang pertama ada 3 double crochet, kemudian ketemu 1 chain, kita buat 1 double crochet, kemudian kita ketemu dengan 4 double crochet lagi pada sela-selanya. Untuk yang pertama kita buat 1 double crochet, kemudian di sela-sela yang kedua kita buat masing-masing 2 half double crochet, jadi total ada 2. Kemudian pada kepala double crochet yang terakhir sebelum chain space kita buat 1 single crochet, kemudian 1 chain, dan kita ulangi polanya jadi mirroring. Jadi 1 single crochet pada kepala double crochet yang pertama setelah 1 chain, kemudian di sela-selanya ada half double crochet yang pertama, kemudian yang kedua half double crochet, kemudian ada double crochet, kemudian ketemu 1 chain, kita buat double crochet, kemudian ketemu lagi dengan kelompok 4 double crochet. Pada setiap sela-selanya kita buat masing-masing 1 double crochet, jadi ada total ada 3 double crochet di sana. Dan ketemu dengan chain space, kembali kita buat sebagai corner yang ketiga, yang isinya adalah 3 double crochet, 3 chain, dan 3 double crochet. Jadi begitu kita buat untuk keempat sisinya. Nanti ketemu pada sisi yang terakhir, corner yang terakhir, yang di awal baru kita isi dengan 3 double crochet. Setelah sisi yang keempat kita buat, kemudian kita ketemu dengan corner yang pertama. Dan ingat di awal putaran kita baru membuat 3 double crochet, jadi kita akan buat lagi 3 double crochet pada tempat yang sama dengan yang pertama kita buat. 1, setelah 3 double crochet, jika di ketiga corner yang lain kita buat 3 chain, tapi untuk corner yang pertama ini kita akan tutup dengan 1 chain dan buat half double crochet pada kepala double crochet yang pertama atau kepala si standing double crochet. Kita buat 1 half double crochet. Jadi kita posisinya nanti berada di tengah corner untuk lanjut ke row 7. Row yang ke-7 kita akan mulai pada corner yang pertama, masih memakai benang warna yang sama. Kita awali dengan 3 double crochet pada corner yang pertama, dan double crochet yang pertama ini kita buat dengan membuat chainless double crochet. Setelah itu kita buat 2 double crochet pada tempat yang sama. Setelah itu kita menuju ke 6 stitches berikutnya, kita buat masing-masing 1 double crochet. Jadi double crochet pada stitch yang pertama, double crochet yang kedua pada stitch kedua, ketiga pada stitch ketiga, keempat pada stitch keempat, 5 dan 6. Setelah itu pada 2 stitches berikutnya kita buat 2 half double crochet. Jadi half double crochet yang pertama itu, jika hitungannya benar, kita jatuhnya pada double crochet yang pasti 1 chain. Kemudian pada 3 stitches berikutnya kita akan buat masing-masing 1 single crochet. 1, 2, 3. Jadi single crochet yang ketiga itu jatuh tepat di atas single crochet. Kemudian kita ketemu dengan 1 chain. Kita buat 1 single crochet. Kemudian mirroring dengan sebelah kanan. Untuk 3 stitch berikutnya kita buat masing-masing 1 single crochet. 1, 2, dan 3.
Oke, setelah itu pada 2 stitches berikutnya kita buat masing-masing satu half double crochet. Kemudian pada kita ketemu 6 stitch sisanya, kita buat masing-masing satu double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah untuk sisi lurus yang pertama. Dan kemudian kita ketemu dengan chain space 3 chain. Kita akan buat sebagai corner yang kedua. Jadi kita isi dengan 3 double crochet, 3 chain, dan 3 double crochet. Jadi ini sebagai corner yang kedua. Dan kemudian kita bisa lanjutkan untuk sisi lurus yang kedua. Kita kerjakan hal yang sama dengan sisi lurus yang pertama ini, yaitu pada 6 stitches berikutnya kita isi dengan masing-masing satu double crochet. Kemudian di 2 stitches kita isi dengan 2 half double crochet. Di 3 stitches kita isi masing-masing satu single crochet. Kemudian pada 1 chain kita isi satu single crochet. Kemudian dilanjut 3 single crochet pada 3 stitches berikutnya. Kemudian 2 half double crochet pada 2 stitches berikutnya. Dan 6 double crochet pada 6 stitches berikutnya. Dan kemudian ketemu dengan 3 chain. Kita isi dengan 3 double crochet, 3 chain, dan 3 double crochet sebagai sudut yang ketiga. Begitu kita kerjakan untuk 4 sisi berikutnya. Setelah selesai sisi lurus yang keempat, kemudian kita bertemu lagi dengan corner yang pertama. Dan ingat di awal putaran kita baru membuat 3 double crochet. Jadi untuk corner yang pertama ini kita isi dengan 3 double crochet pada tempat yang sama. Dan kemudian kita tutup row ke-7 dengan satu chain dan buat half double crochet pada kepala double crochet yang pertama, atau yang kita buat standing double crochet. Kemudian kita kunci dengan satu chain dan kita bisa potong benangnya. Jadi selesai untuk row ke-7. Nanti kita ketemu untuk membuat liningnya. Sekarang ini kita akan membuat lining sebagai pot holder. Jadi kita akan mulai dari sudut sebelah mana saja boleh. Kita masukkan hakpen ke salah satu sudut. Kita tarik benang masuk. Kita buat standing single crochet. Ya. Jadi kita putar ekor benang ke hakpen, kemudian kita tarik benang masuk. Jadi jadilah single crochet. Kemudian di tempat yang sama kita akan buat satu single crochet lagi. Dan kemudian untuk masing-masing stitch sampai pada corner kita akan buat atau kita isi masing-masing stitch dengan satu single crochet saja. Jadi cukup simple untuk lining pembuatan pot holder ini. Jadi cukup membuat satu single crochet pada setiap stitchnya. Setelah selesai dengan single crochet pada sudut lurus, kemudian kita ketemu dengan corner. Pada corner ini kita akan isi 2 single crochet. Dan kemudian kita akan buat
cantolannya kita buat 10 chain. Jika dirasa kurang atau berlebihan, bisa disesuaikan saja untuk chainnya ini. Dan kemudian kita kembali ke corner, kita buat kembali 2 single crochet. Dan kemudian kita ketemu dengan sisi lurus yang sama halnya dengan sisi lurus sebelumnya. Kita akan isi masing-masing stitch dengan 1 single crochet. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk seterusnya single crochet sampai ketemu dengan corner. Nanti pada corner yang berikutnya kita tidak usah membuat cantolan lagi. Jadi kita cukup membuat 2 double crochet, 1 chain dan 2 double crochet 2 single crochet, 1 chain dan 2 single crochet saja. Jadi cantolannya cuma 1 aja di sisi sebelah di corner 1 saja. Yang di ketiga corner tidak perlu membuat cantolan. Jadi di setiap corner berikutnya diisi 2 single crochet, 1 chain dan 2 single crochet. Dan kemudian nanti sampai dengan awal putaran juga kita isi 2 single crochet, kemudian 1 chain dan tutup dengan slip stitch. Jadi akan selesai untuk lining sebagai pot holder. Setelah selesai untuk row ketujuhnya, jadi sekarang ini Daniel akan mencontohkan lining untuk membuat wall hanging atau hiasan dinding. Kita mulai dari sudut mana saja boleh. Kita akan buat yang pertama adalah standing single crochet. Kita tarik benang masuk. Kita tarik benang masuk dan kemudian kita putar ekor benang ke badan hakpan. Kemudian kita tarik benang masuk. Jadilah standing single crochet. Dan kemudian masih pada lubang yang sama, kita buat 1 single crochet. Jadi pada corner nanti ada 2 single crochet. Dan kemudian kita lanjutkan untuk stitch sepanjang sisi lurus. Kita isi masing-masing dengan 1 single crochet. Jadi cukup simple untuk lining ini. Kita hanya membuat 1 single crochet sepanjang atau pada masing-masing stitch. Nanti kita ketemu pada sudut yang pertama. Setelah selesai untuk single crochet sepanjang sisi lurus, kita ketemu dengan corner. Kita buat dulu yang pertama yaitu 2 single crochet, kemudian 1 chain, dan kemudian kita siapkan kayu, atau ini Daniel memakai sumpit bekas beli mie ayam. Kita pasangkan sumpitnya dan kemudian kita buat single crochet pada corner yang sama dengan kita buat 2 single crochet tadi. Dengan mengelilingi si sumpit, kita buat single crochet yang pertama, kemudian buat lagi single crochet yang kedua. Jadi sumpitnya akan terpasang dengan rajutan kita. Dan kemudian kita menuju ke stitch berikutnya. Kita buat sama halnya yaitu single crochet, masih mengelilingi si sumpit. Sorry, sebentar. Benangnya split soalnya.
Ntar dari ulangin ya, itu ada single crochet yang kedua pada corner. Dan kemudian kita masuk ke stitch yang pertama, kita buat single crochet mengelilingi sumpit juga. Dan kemudian kita lanjutkan sama halnya untuk ke stitch berikutnya. Sepanjang sisi lurus ini kita buat satu single crochet yang mengelilingi badan sumpit juga. Jadi cukup mudah ya untuk lining wall hanging ini. Jadi kita hanya membuat single crochet pada rajutan yang sekalian mengelilingi si badan sumpit. Kita lanjutkan untuk sisi lurus ini, membuat single crochet pada setiap stitchnya. Setelah selesai single crochet pada stitch yang terakhir, kita ketemu untuk corner yang kedua. Pada corner yang kedua ini kita akan buat 2 single crochet masih mengelilingi sumpit. 1 dan kedua, kemudian 1 chain. Kemudian pada corner berikut, masih pada corner yang sama, kita buat 2 single crochet, tapi kali ini tidak kita ikatkan pada sumpit, jadi sumpitnya sudah selesai. Kemudian kita ketemu dengan sudut lurus lagi, kita buat hal yang sama, yaitu masing-masing 1 single crochet pada setiap stitchnya. Nanti ketemu corner, kita buat 2 single crochet, 1 chain dan 2 single crochet sampai selesai. Kita nanti tutup dengan slip stitch dan kemudian kita nanti ketemu untuk membuat talinya. Setelah selesai dengan liningnya, yaitu dengan membuat single crochet secara berkeliling, sekarang ini kita akan membuat talinya. Kita siapkan talinya, kita ekor benangnya kita sisakan agak panjang supaya nanti kalau kepikiran untuk membuat hiasan kita bisa gantung di sisa ekor benang ini. Kemudian kita buat slip knot terlebih dahulu dan kita masukkan hakpen ke sela-sela di antara chain 1. Kita masukkan ya, kita tarik benang masuk, kemudian kita buat single crochet. Nanti ikat benang juga supaya kuat kita bisa ikat. Setelah itu kita buat chain sebanyak 50 atau sesuai selera, bisa ditambah bisa dikurang sesuai kebutuhan saja. Ini jadi membuatnya 50. Setelah 50 chain, kemudian kita akan single crochet pada corner yang ada 1 chainnya. Kita buat single crochet di sana mengelilingi si sumpit. Kita buat 1 single crochet, kemudian bisa kita tutup dengan 1 slip stitch dan kita kembali potong benangnya agak panjang supaya ada ekor benangnya, nanti kita bisa sesuaikan, bisa kita beri hiasan lagi. Jadi ini adalah untuk lining dan finishing untuk wall hanging. Ya, bisa kita pasang di dinding. Untuk sisi kanan dan kirinya bisa, untuk lebih kuat kita bisa ikat lagi. Demikian untuk akhir dari belajar bersama kita membuat pot holder dan juga wall hanging. Sampai ketemu pada project berikutnya. Dadah.